Assalamualaikum, hai hai hai. Hari ini aku akan mengajari kalian tentang pengamalan sila-sila Pancasila. B. Pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Ayo memahami. 1. Pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai warga negara Indonesia, setiap orang berhak untuk beragama sesuai keyakinan masing-masing. Apakah kamu sudah mengamalkan ibadah sesuai kewajiban agamamu? Bagaimana sikapmu dengan teman yang berbeda agama? Kamu dapat mengamalkan sila pertama Pancasila dengan secara taat terhadap ajaran agama dan menghormati teman yang berbeda agama. Cara yang dapat dilakukan: A. Berdoa sebelum mengawali kegiatan. B. Disiplin dalam beribadah sesuai dengan agama yang diyakini. C. Menghormati teman yang berbeda agama. D. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agama yang dianut. E. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis. Jika setiap orang taat dan menghormati orang lain yang berbeda agama, maka kehidupan akan rukun dan damai. Bukankah hidup damai itu menyenangkan? 2. Pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Apakah kamu bisa hidup sendiri? Manusia adalah makhluk sosial yang hidup memerlukan orang lain. Manusia hidup saling membutuhkan. Dalam sila kedua Pancasila terkandung nilai-nilai kemanusiaan. Kamu bisa mengamalkan sila kedua Pancasila, misalnya dengan cara: A. Berteman tanpa membedakan suku, bangsa, dan kedudukan sosial. B. Saling mencintai dan menyayangi sesama manusia. C. Peduli antar sesama. D. Bersikap dengan rasa. E. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 3. Pengamalan sila persatuan Indonesia. Bagaimana cara menyatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam? Berbagai suku yang memiliki beragam bahasa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan alat penghubung antar masyarakat, antar daerah, dan antar budaya. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar menjadi salah satu cara mengamalkan Pancasila, khususnya sila ketiga. Berikut ini contoh pengamalan sila ketiga Pancasila yang dapat kita lakukan. A. Bangga sebagai bangsa Indonesia dengan memakai produk buatan Indonesia. B. Bersedia berkorban untuk kepentingan bersama. C. Menghargai dan melestarikan kebudayaan daerah. D. Berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. E. Menjaga perdamaian dan menghindari permusuhan. 4. Pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Apakah kamu pernah membicarakan sesuatu dengan cara musyawarah? Mengapa kamu bermusyawarah? Jika ada suatu masalah yang perlu dibahas bersama, kamu perlu berdiskusi atau menyelesaikan dengan cara musyawarah. Musyawarah merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Musyawarah bertujuan untuk mencapai mufakat berdasarkan rasa kekeluargaan. Pengamalan sila keempat dapat dilakukan dengan cara berikut: A. Belajar menerima dan menghargai pendapat orang lain. B. Melaksanakan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. C. Mendahulukan kepentingan bersama. D. Menerima hasil musyawarah dengan tanggung jawab. 5. Pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia dan kapas adalah bahan untuk kain atau pakaian. Padi dan kapas memberikan makna bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kamu dapat mengamalkan sila kelima Pancasila dengan cara berikut: A. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. B. Bersikap adil dalam setiap keadaan. C. Mau bekerja keras sesuai kemampuan. D. Menghargai hasil karya orang lain. E. Meningkatkan semangat gotong royong. Ingatlah, ketika kita hendak mengamalkan Pancasila, kita tidak boleh menganggap bahwa satu sila dalam Pancasila lebih penting dari sila-sila yang lain karena kelimanya merupakan kesatuan yang utuh. Ayo membaca. Berbagi itu indah. Desti, apakah kalian tahu kejadian kebakaran yang menimpa pemukiman belakang sekolah minggu lalu? Hana, iya, aku juga dengar kabarnya ada beberapa rumah terbakar akibat korsleting listrik. Sementara penghuninya pindah ke rumah sanak saudara dan mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan. Mario, wah, kasihannya. Di antara pengungsi itu pasti ada anak-anak. Kasihan mereka tidak dapat bersekolah karena pakaian dan peralatan sekolah terbakar. Hana, ayo kita bantu mereka. Kita bisa membawakan sesuatu yang mereka butuhkan.
Damar, bagaimana kalau kita bergotong royong mengumpulkan bantuan? Mario, baiklah, nanti kita bicarakan dengan Ibu Siti dulu di kelas. Ayo membaca. Uang saku. Ali duduk di kelas 6. Ia memiliki seorang kakak yang duduk di bangku SMA. Setiap hari, ibu memberi mereka uang saku dan bekal makanan untuk dibawa ke sekolah. Jumlah uang saku yang diterima kakak Adi adalah 20.000 rupiah. Sedangkan Adi diberi 5.000 rupiah. Pada suatu hari, Adi tiba-tiba protes. Mengapa? Uang saku yang ia terima jauh lebih sedikit dibanding kakaknya. Ia merasa kesal dan menganggap ibunya tidak bersikap adil. Dengan sabar, ibu menjelaskan kepada Adi bahwa arti adil itu tidak harus sama. Ibu memberikan uang saku kepada kakak kedua putranya sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Kakak Adi diberi lebih banyak uang saku karena ia harus membayar angkot yang dinaiki saat berangkat dan pulang sekolah. Sedangkan Adi berangkat sekolah naik sepeda tanpa perlu mengeluarkan uang untuk membayar angkot. Pelan-pelan, Adi memahami penjelasan ibunya bahwa adil itu tidak harus sama. Adil berarti diberikan sesuatu sesuai kebutuhan orang yang menerima. Adi kemudian meminta maaf kepada ibu dan kakaknya.